Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Kalam Ramadan, kita memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Salah satu yang menjadi fokus daripada kita itu adalah banyaknya melakukan i'tikaf di masjid di waktu malam hari. Ini dilakukan oleh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun ada beberapa ulama yang menganjurkan kepada wanita-wanita muslimah ini lebih memfokuskan i'tikaf itu dilaksanakan di masjid-masjid yang bersampingan dengan rumahnya atau di rumah yang tempatnya itu dikhususkan untuk ibadah sholat. Semacam musola di rumah. Itu lebih utama kata para ulama ketimbang beriktikaf di masjid yang ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Tetapi hari ini masjid itu kan sudah ada yang dipisahkan, mana yang mukmin atau muslim, mana yang muslimah. Mana untuk kaum laki-laki, mana untuk kaum perempuan. Dan yang paling menarik untuk kita lihat, banyak sekali orang yang beriktikaf itu kemudian melakukan pengakuan-pengakuan atas apa yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit daripada umat Islam yang nangis di waktu malam hari, menyesali apa yang telah kemudian dilakukan olehnya sebagai bentuk khilafnya dia sebagai manusia dan sebagai bentuk pengakuan dosa kepada Tuhannya. Dan itu adalah sangat luar biasa, akan bisa memberikan sebuah hal yang positif kepada dirinya sebagai bentuk pengakuan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin insya Allah bahwa Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang matanya yang pada malam itu bercucuran karena merasakan bahwa dia telah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah SAW yang kemudian menjadi pegangan bagi kita. Kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Bahwa setiap mata itu akan merasakan kepedihan yang luar biasa nanti di yaumul qiyamah. Terkecuali 3 mata yang tidak akan mengalami kesedihan yang luar biasa nanti di yaumul qiyamah. Satu adalah illa ainan ghaddat an maharimillah. Mata yang terjaga dari hal-hal yang haram. Apalagi tantangan hari ini, kalau dulu itu kita bisa melaksanakan, kalau kita bisa tidak terjaga dari hal-hal yang haram, mata ini kalau kita keluar rumah. Kalau kita kemudian terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Atau kalau kemudian kita sendiri yang sengaja melakukan hal-hal yang tidak baik untuk bisa menjadikan mata ini sebagai salah satu yang menjadikan kita terjerumus kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Hari ini, hal tersebut ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bentuk alat komunikasi handphone. Di dalam handphone itu sudah banyak sekali tontonan-tontonan yang kalau kita tidak selektif, itu justru menjadi mata ini tidak bisa terjaga dari hal-hal yang haram. Ingat, mata yang terjaga untuk tidak bisa masuk kepada ruang yang diharamkan oleh Allah, itu adalah mata yang tidak akan merasakan kepedihan nanti di yaumul qiyamah. Yang kedua, ainan sahirat fi sabilillah. Yang kedua adalah mata yang selalu terjaga untuk bisa melaksanakan hal-hal yang sesuai dengan aturan-aturan Allah, yang berada di jalan Allah. Mata ini dibuat untuk melihat Al-Quran, dibacakan kemudian oleh kita Al-Quran karena mata ini melihatnya. Mata yang kemudian melihat kepada istrinya dengan rasa kasih sayang. Mata yang melihat suaminya dengan rasa kasih sayang.
mata yang melihat kaum fakir miskin dengan rasa kasih sayang sehingga timbul keinginan untuk bisa berbagi dengan sesamanya. Mata yang terjaga untuk berada di jalan Allah adalah mata yang tidak akan mengalami kesedihan nanti di yaumul qiyamah. Dan yang ketiga adalah wa'ainan kharaja mithl ra'sil dzubab min khasyatillah, yang bercucuran air mata itu di waktu malam hari setelah melakukan pengakuan dosa, walaupun itu adalah mithlu ra'sil dzubab, semisal seukuran dengan kepalanya lalat. Saking dia merasakan kepedihan yang luar biasa akibat sebagai dia pengakuan dosa-dosanya kepada Allah. Dan saya melihat banyak menyaksikan umat-umat Islam di waktu malam hari itu bertobat yang luar biasa kepada Allah. Apalagi ini di malam-malam yang suci, di malam-malam bulan yang diagungkan oleh Allah. Kita mengakui atas dosa-dosa kita. Kita mengakui akan kesalahan-kesalahan kita kepadanya. Insya Allah itu sebagai jalan kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan nanti di yaumul qiyamah mata tersebut tidak akan mengalami kepedihan ketika kita di saat menyaksikan kepedihan pada umat manusia yang tidak bisa menjaga dari tiga hal tersebut. Mudah-mudahan mata yang kita miliki sebagai titipan dari Allah ini adalah mata yang termasuk ketiga hal tersebut yang tidak akan mengalami kesedihan nanti di yaumul qiyamah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.